Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denan Akavitarigan dari kelas 12 TKJ 3, ingin meresensikan film yang berjudul Black Hawk Down yang disutradarai oleh Ridley Scott. Genre action, peperangan, tema sejarah. Pemeran: Josh Hartnett sebagai Eversman, Ewan McGregor sebagai Grimes, Tom Sizemore sebagai McKnight, William Fichtner sebagai Sanderson, Jason Isaac sebagai Steele, Eric Bana sebagai Hood, Brendan Sexton sebagai Kowalewski, Sam Shepard sebagai Garrison, Orlando Bloom sebagai Blackburn, Ewan Bremner sebagai Nelson, Gabriel Cassius sebagai Kurt, Ron Eldard sebagai Durant, Thomas Weary sebagai Yurek, Charlie Hofheimer sebagai Smith, Thomas Harris sebagai Tomley, Johnny Strong sebagai Sugart, Nicholas Coster-Waldau sebagai Gordon. Musik oleh Hans Zimmer dan Dennis Brigand. Sinematografi oleh Slawomir Idziak. Penyunting oleh Pietro Scalia. Distributor oleh Columbia Pictures. Tanggal rilis 28 Desember 2001. Panjang durasi film 144 menit. Anggaran film $92 juta. Sinopsis: pada tahun 1993, setelah tersingkirnya pemerintahan pusat dan memulai perang saudara, militer besar PBB yang beroperasi di Somalia diberi wewenang dengan mandat menjaga perdamaian. Setelah sebagian besar pasukan perdamaian ditarik, milisi yang bermarkas di Mogadishu dan mengabdi kepada Muhammad Farah Aidid menyatakan perang terhadap pasukan PBB yang tersisa. Menanggapi pernyataan perang tersebut, Angkatan Darat Amerika Serikat mengerahkan 3 pasukan operasi khusus, yaitu 75th Rangers, operator anti-teroris Delta Force, dan pilot 160 SWAT atau Night Stalkers ke Mogadishu untuk menangkap Aidid, yang telah mengumumkan dirinya sebagai presiden negara Somalia. Untuk menggabungkan kekuatannya dan menaklukkan penduduk di selatan, Aidid dan milisinya menyita pengiriman makanan palang merah, sementara pasukan PBB tidak berdaya untuk terlibat secara langsung. Di luar Mogadishu, 75th Rangers dan Delta Force menangkap Osman Ali atau seorang pemimpin faksi yang menjual senjata kepada milisi Aidid. Sebuah misi direncanakan untuk menangkap Omar Salat Elmi dan Abdi Hasan Awale Kebdit, 2 penasihat utama Aidid. Pasukan Amerika Serikat mengutus orang-orang berpengalaman serta rekrutan baru, termasuk perwira kelas 1 Todd Blackburn yang berusia 18 tahun dan seorang magang. Pasukan khusus John Grimes yang sedang menjalankan misi pertamanya ketika letnannya dihapus dari tugas setelah kejang epilepsi. Sergeant Staff Matthew Eversman ditempatkan di Komando Ranger Chalk 4, komando pertamanya. Operasi dimulai dari operator Delta Force melihat penasihat Aidid di dalam gedung sasaran. 75th Rangers dan helikopter yang mengawal konvoi pengeluaran melalui darat membawa gejolak. Sementara Ranger Chalk 4 yang dipimpin oleh Matthew meleset 1 blok oleh kesalahan. Todd terluka parah ketika ia jatuh dari salah satu helikopter Black Hawk, sehingga 3 Humvee yang dipimpin oleh Sergeant Staff Jeff Strucker dipisahkan dari konvoi untuk mengembalikan Todd ke bandara Mogadishu yang dikuasai oleh PBB. Sergeant Dominic Pilla ditembak dan dibunuh tepat ketika pasukan Jeff berangkat, dan tak lama setelah itu Black Hawk Super 61 yang dikemudikan oleh Clifton Wolcott tertembak jatuh oleh granat roket. Baik Clifton dan kopilotnya terbunuh. Dua kepala kru terluka dan 1 penembak jitu Delta Force melarikan diri ke dalam helikopter MH6 Little Bird. Pasukan darat mengubah perjalanan untuk bertemu di lokasi kecelakaan. Milisi Somalia melakukan pemblokiran jalan dan pasukan Humvee yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Danny McKnight tidak dapat mencapai lokasi kecelakaan sambil menahan korban yang banyak. Sementara itu, 2 Ranger Chalk 4 termasuk pasukan Matthew mencapai lokasi jatuhnya Black Hawk Super 61 dan membuat lingkaran pertahanan untuk menunggu evakuasi dengan 2 pria yang terluka dan pilot yang jatuh.
Sementara itu, Super 64 yang dikemudikan oleh Michael Durant juga ditembak jatuh oleh granat roket dan jatuh dengan jarak beberapa blok saja. Dengan Kapten Michael D. Steele yang tertembak dan menahan banyak korban, tidak ada pasukan darat yang dapat mencapai lokasi kecelakaan Super 64 atau 75th Rangers yang mempertahankan Super 61. Dua penembak jitu Delta Force, Sersan kelas 1 Randy Sugar dan Sersan Gary Gordon, dimasukkan dengan helikopter ke lokasi jatuhnya Super 64, di mana mereka menemukan Michael masih hidup. Lokasi jatuhnya Black Hawk akhirnya dikuasai. Randy dan Gary terbunuh dan Michael ditangkap oleh milisi Aidid sebelum sekelompok warga sipil Somalia yang marah dapat membunuhnya juga. Pasukan Denny melepaskan upaya mereka untuk mencapai lokasi kecelakaan Super 61 dan kembali ke pangkalan dengan tahanan dan korban mereka. Para pasukan bersiap untuk kembali membawa 75th Rangers dan pilot yang jatuh. Lalu Mayor Jenderal William F. Garrison memerintahkan Letnan Kolonel Joe Cripps untuk meminta bantuan 10th Mountain Division, termasuk pasukan bersenjata lengkap Malaysia dan Pakistan dari koalisi PBB. Ketika malam tiba, milisi Aidid melancarkan serangan lanjutan terhadap pasukan Amerika Serikat yang terjebak di lokasi kecelakaan Super 61. Para militan ditahan sepanjang malam dengan serangan darat dan serangan roket dari helikopter tempur AH-6J Little Bird, hingga pasukan bantuan 10th Mountain Division mampu mencapai dan menyelamatkan pasukan Amerika Serikat. Korban yang terluka dievakuasi masuk ke dalam kendaraan. Namun, beberapa pasukan 75th Rangers dan Delta Force terpaksa berjalan kaki dari lokasi kecelakaan. Setelah berperang melawan milisi Aidid, mereka akhirnya mencapai zona aman PBB Pakistan. Film ini berakhir dengan penjelasan bahwa segera setelah misi dan operasi militer di Somalia berakhir, Michael Durant akhirnya dibebaskan setelah ia ditahan selama 11 hari dan setelah Presiden Bill Clinton menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Somalia. Muhammad Farah Aidid akhirnya terbunuh pada tahun 1996. Kelebihan film Black Hawk Down. Film ini menggambarkan keadaan Somalia yang menjadi tempat konflik. Film ini memperlihatkan perjuangan tentara elit Amerika, pasukan Delta, dan The Ranger menjalankan misi dan bertahan dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Juga bagaimana peperangan terjadi, banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan rencana, seperti jatuhnya dua Black Hawk yang tadinya misinya hanya diperkirakan 30 menit menjadi misi yang sangat panjang. Banyak pertumpahan darah yang terjadi dalam setiap peperangan. Perjuangan yang dilakukan para tentara sangatlah berat, di mana mereka harus menjaga nyawanya tetap selamat, dan juga kisah persahabatan. Film ini juga memperlihatkan kepercayaan yang kuat dipegang oleh bangsa Somalia bahwa kemenanganlah yang hanya akan membawa perdamaian ke negaranya. Kelemahan film Black Hawk Down. Film ini terlalu berpihak pada tentara Amerika. Sudut pandang yang digunakan seolah-olah militan Somalia lah yang mempunyai peranan jahat dalam peperangan di Somalia. Padahal kedua belah pihak mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan peperangan ini. Namun, dalam film ini kita tidak melihat alasan yang jelas mengapa di Somalia terjadi peperangan saudara hingga menewaskan 300.000 penduduknya. Banyaknya adegan yang menimbulkan pertanyaan yang sulit terjawab oleh militer Amerika Serikat sehubungan dengan realita mengenai kekerasan perang, apa tujuan mereka yang sebenarnya di Somalia, dan lain sebagainya. Yang tidak ditampilkan di film ini. Misi penculikan ini menewaskan lebih dari 1.000 Somalia dan 19 tentara Amerika. Di dalam film ini, kesan yang saya dapatkan adalah wajar jika Amerika membunuh lebih dari 1.000 orang militan dan sangatlah kejam pada Somalia yang menewaskan 19 orang tentara mereka. Padahal mereka mempunyai kehidupan yang hampir sama, mempunyai keluarga yang ditinggalkan untuk berperang, mempunyai tanggung jawab akan tugas negara. Film ini membuat kesan negatif pada negara Somalia. Film ini terlalu brutal dan secara tidak manusiawi menggambarkan diri masyarakat Somalia. Film ini juga sepertinya mengandung unsur rasisme karena ketidakseimbangan penggambaran kedua belah pihak yang berkonflik. Kesimpulan, film Black Hawk Down ini sangat bagus dan telah berhasil memikat audiens dari berbagai kalangan. Segi teknik eksekusi film yang tidak hanya baik namun juga luar biasa. Ini dibuktikan dengan peraihan berbagai penghargaan di ajang-ajang bergengsi dunia. Baiklah, segitu saja resensi film dari saya.
Kurang lebih saya mohon maaf. Saya dan Alfa Fitarikan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.